Namun mirisnya, banyak orang-orang menganggap bahwasanya puasa hanya tidak makan dan tidak minum saja. Puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Padahal hadirin sidang Jumat Sebutan Kaula Abul Ja'aki, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat dan dipanjangkan umur, serta ditakdirkannya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada yang sakit, ada yang terbaring lemas di rumah sakit, ada pula yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka dari itu, bulan Ramadan ini merupakan momen kesempatan bagi kita semua untuk memanen amal sebanyak-banyaknya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah memancarkan cahaya-cahaya keindahan dan keagungan laksana rembulan dan gemerlapnya bintang-bintang di hamparan gelapnya malam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah. Sehingga siapa saja yang berdoa di bulan Ramadan, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan barang siapa yang solat sunnah sekali di bulan Ramadan, seperti halnya solat wajib di bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melaksanakan solat wajib di bulan Ramadan, seperti halnya melaksanakan 70 kali solat wajib di bulan-bulan yang lain. Keutamaan ini semua hanya diberikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, puasa yang Allah wajibkan kepada kita agar supaya dosa-dosa kita ikut terbakar. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita agar tubuh kita menjadi sehat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Sumu, puasalah kalian semua, kata Rasul, tasihu, niscaya kamu akan sehat. Dan ini sudah terbukti tatkala para ahli medis melakukan penelitian selama bertahun-tahun di berbagai makalahnya, di berbagai seminarnya, menyatakan bahwasanya puasa menimbulkan nilai-nilai kesehatan. Di antaranya yang pertama, puasa dapat memperlancar peredaran darah. Puasa dapat menghilangkan toksin-toksin atau racun-racun yang dapat merusak tubuh. Yang ketiga, puasa dapat menyeimbangkan kolesterol. Yang keempat, puasa dapat memperlambat pengkeriputan kulit. Bahkan tidak hanya itu saja, flora dan fauna, binatang dan tumbuh-tumbuhan ada juga yang berpuasa. Seperti halnya binatang ular, tatkala ular ingin mengganti kulitnya agar ia dapat mengganti kulit dengan kulit yang baru, ia tidak makan, ia tidak minum agar dapat mengatur suhu badannya dan bisa mengelupas kulit-kulitnya. Subhanallah, binatang saja mendapatkan manfaat dari berpuasa, apalagi manusia yang diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Namun mirisnya, banyak orang-orang menganggap bahwasanya puasa hanya tidak makan dan tidak minum saja. Puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Padahal puasa tidak hanya tidak makan dan tidak minum. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan puasa menahan segala sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa, ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam perkara yang menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Di antaranya yang pertama, ia berkata bohong. Yang kedua, ia melakukan ghibah. Yang ketiga, ia mengadu domba. Yang keempat, ia bersumpah dusta. Dan yang kelima, ia melihat pandangan dengan pandangan syahwat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, laparnya kita di siang hari berpuasa, hausnya kita di siang hari berpuasa, pasti tidak akan sia-sia, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitupun pula yang tidak berpuasa, tentunya juga pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, innama yajaru syahwatu wa ta'amahu wa syarabahu li'ajli fasyamu li wa ana ajzi bih. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka meninggalkan makanan dan syahwat serta minuman demiku. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Tidak hanya itu saja, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sedikit makannya kepada malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku, aku mengujinya dengan makanan dan minuman di dunia, ia meninggalkannya karenaku. Saksikanlah hai malaikatku, tidaklah ia meninggalkan suatu makanan, melainkan ia akan menggantinya dengan beberapa derajat di surga. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin.